Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kehidupan Musa. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami, Kau menguruskan kami, memelihara kami sepanjang hari ini. Kau yang memimpin kami, menyelamatkan kami dari segala roh jahat, roh kematian, roh mati, roh santai, sihir, tenung, kuda-kuda, roh maut dan maut, roh malaikat, roh maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19, patahkan percayaan dengan nama Allah dari Yesus Tuhan. Kami mohon Tuhan malam hari ini pimpin dengan Roh Kudus untuk bahas tentang kehidupan Musa. Berapi Tuhan dalam menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan tentang Musa dan hubungannya dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan itulah yang kami akan pelajari. Kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan urapi Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan program ini. Urapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca tentang pewahyuan tentang nama Tuhan, ya. Kita baca di Keluaran 3. Keluaran 3, pewahyuan tentang nama Tuhan itu Keluaran 3. Kita akan membahas Musa menerima 5 pewahyuan dari Allah, ya. Kita akan bahas satu-satu pewahyuan ini. Keluaran 3 ayat 5, yaitu pewahyuan tentang kekudusan. Kita baca di ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saya ulangi. Lalu ia berfirman, maksudnya Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya. Jadi di sini ada pewahyuan tentang kekudusan, ya, tentang nama Tuhan. Ya, nama Tuhan adalah nama yang kudus. Bahwa Tuhan itu hadir menjadi kudus, ya. Apa yang Tuhan hadir itu menjadi kudus. Makanya dibilang lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi di situ ada tanda-tanda, karena di situ Musa melihat ada di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, jadi di sini ada peristiwa semak api yang menyala tetapi tidak dimakan api, dan itulah adalah presence God's presence, ya, maksudnya kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu menguduskan setiap yang ada di sekitarnya, sampai tanah pun menjadi ada tanah yang kudus, ya. Jadi di situ bukan tanahnya yang kudus, tetapi karena ada kehadiran Tuhan, tanah itu menjadi kudus. Jadi di sini ada pewahyuan tentang nama Tuhan. Yang pertama adalah pewahyuan tentang kekudusan. Jadi ini penting karena kita adalah mengikuti bagaimana kita menjawab bahwa Musa itu mendapat peristiwa yang mukjizat, yang belum pernah ada sebelumnya, ya, yang belum pernah ada. Dan kita juga harus antusias, ya, terus lapar akan kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu akan menguduskan di sekitar kita. Kita juga dikuduskan, dan tanah-tanah sekitar kita dikuduskan. Artinya itulah kita yang bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib itu dengan kita antusias, ya. Kita harus dan lapar akan kekudusan. Saya percaya Tuhan menampakkan dirinya, maksudnya dalam semak yang menyala tetapi tidak terbakar itu, karena memang melihat hati Musa, ya. Musa ini mencari kebenaran, mencari akan kesungguhan. Jadi kita berarti harus senantiasa harus lapar untuk mencari kehadiran Tuhan, ya. Jadi itu penting, karena pewahyuan tentang nama Tuhan itu adalah pewahyuan tentang kekudusan di ayat 5. Ya, kita ada di sini akan membahas pewahyuan tentang nama Tuhan. Yang pertama adalah pewahyuan tentang kekudusan. Jadi bagaimanapun juga Tuhan adalah kudus, namanya Tuhan kudus. Makanya kita harus kudus, karena firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena kekudusan itu sangat penting. Karena saya juga berpikir setiap hari itu kita harus menguduskan dirinya, karena di Wahyu 22 ayat 11, ya, bagian B, di situ dikatakan, barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Karena penting kekudusan ini kita
menyebabkan kita dipisahkan dari dunia, kita dipisahkan dari hal-hal yang jahat. Jadi kita bersama-sama Tuhan, hal-hal yang kudus atau hal-hal yang Tuhan mau ya, yang sifatnya Tuhan ya. Jadi itulah yang kita perlukan, butuhkan, kita kejar kekudusan. Karena firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 11b, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kalau kita sedang kekuduskan, kita terus menguduskan diri kita. Kita minta Tuhan kuduskan dengan darah anak gembala dari Yesus Kristus. Ya, saya setiap hari berdoa, aku mohon darah anak gembala dari Yesus Kristus menguduskan aku, mensucikan aku dari segala dosa dan pelanggaranku, dari segala dosa dan kejahatan yang pernah kita buat. Jadi kita benar-benar bersih ya. Jadi kalau kekudusan itu bersih, kita tidak memakai pakaian kotor lagi, tapi pakaian yang sudah dibasuh, yang sudah dicelup oleh darah anak gembala Allah dari Yesus Kristus. Jadi kita harus sadari bahwa kekudusan itu sangat amat penting, karena kita bukan hanya pakai jam semani doang, tapi kita memakai pakaian yang diberikan Tuhan, yaitu pakaian kekudusan, berjubah putih ya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan pewahyuan kekudusan di Keluaran 3 ayat 5, bahwa kehadiran-Mu membuat kudus tanah yang di sekitarnya jadi kudus, dan kami juga menjadi kudus. Kami bersyukur Tuhan, pewahyuan itu juga menyangkut bahwa memang Engkau Allah yang kudus, yang menginginkan kami kudus, karena itulah perintah-Mu. Sebab kami mau mengambil kekudusan dan terus menguduskan diri kami, karena firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka dari itu kami terus berdoa seperti firman-Mu berkata Wahyu 22:11b, barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Kami menguduskan diri kami dengan darah gembala dari Yesus Kristus dari ujung rambut ujung kaki. Kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi kami dari ujung rambut ujung kaki. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, segala roh-roh jahat, roh-roh penyakit apapun yang ingin menyerang kami, jika kami kudus, tidak dapat mampan untuk menyerang kami, karena kami mau bersatu dalam Yesus dan kekudusannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Ibu saudara menyaksikan program ini, berikan mereka juga bahwa mereka berhak untuk mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Karena itu mereka biarkan Bapak Ibu saudara ini wajib untuk berdoa untuk meminta kekudusan, kalau itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan biar kami juga selalu hidup dengan kekudusan, pikiran kami sujud kudus, perkataan kami sujud kudus, pikiran kami kudus, perkataan kami sujud kudus, perbuatan kami, dan kami kudus, pikiran kami kudus, perkataan perbuatan kami. Terima kasih Bapak, berikan kami juga Tuhan pada malam hari tidur dan nyenyak, bangun besok pagi jam 4 jam 5 untuk dapat melakukan saat teduh dengan tubuh disegarkan. Kami mohon Roh Kudus menguasai alam sadar dalam saudara kami dalam tidur, tolong roh kematian didik, untuk kematian mendadak, roh sekarang saatnya sihir tenung balkuna, untuk kematian yang maut, untuk mereka curang maut, untuk penyakit kami semua, varian apapun dipatahkan kuasa dengan bara Yesus Tuhan. Berikan kami Tuhan urapan dengan roh Allah yang hidup, Roh Kudus mengurapi kami, Allah penolong penghibur, tolong kami untuk diberikan umur panjang, hidup yang berkimpulan kuasa yang dahsyat. Engkau terus menyelamatkan kami, pelihara nyawa kami, sebab kami berharga di mata-Mu. Mazmur 8 ayat 2. Dan kami mau berdoa Mazmur 116 ayat 89, ya Engkau telah meluputkan kami daripada maut, air mata kami daripada air mata, kaki kami daripada tersandung, dan kami boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Terima kasih Tuhan, berikan kami hidup untuk dapat kami melakukan pekabaran Injil menjadi alat yang tangguh di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Besok kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, ya, pewahyuan tentang nama Tuhan, nama-nama Tuhan, ya, pewahyuan tentang nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, shalom.